kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jelas pukulan diam-diam barusan tidak lain dari 817. Tampaknya serangan Xiaoyan tadi hanya membuatnya terlempar dan yang terakhir sepertinya tidak terluka. Justru karena itulah membuat 817 benar-benar marah. Armor besi di tubuhnya telah berubah. Seluruh sosoknya telah tumbuh lebih dari satu lingkaran. Dan perasaan ledakan terhadap Xiaoyan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera berdiri dan bergerak ke belakang. Pada saat ini armor dewa palsu 830 dan 853 juga bersinar dengan cahaya hitam. Dua berkas cahaya datang dari kehampaan dan mendarat pada kristal merah di dada mereka. Segera baju besi dewa palsu 830 berubah menjadi tubuh yang lebih kencang. Kemudian menumbuhkan 6 sayap di belakangnya. Dua duri tajam muncul di tangannya dan kemudian melonjak ke arah Xiaoyan. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan lebih cepat dari kecepatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan terkejut. Adegan yang muncul benar-benar membalikan pemahamannya tentang armor dewa palsu. Ini, mengapa armor dewa palsu mereka berubah seperti ini? Ucap Xiaoyan, pupil matanya menyusut. Apa yang membuat Xiaoyan semakin aneh adalah partikel gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arah 853 dari kehampaan. Lalu sosoknya berubah menjadi piton baja setinggi 100 kaki. Perubahan ini benar-benar menumbangkan pengetahuan Xiaoyan tentang armor dewa palsu. Dan sekali lagi membiarkan Xiaoyan melihat kekuatan Taisu, yang bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Ketiga sosok itu bergegas ke arah Xiaoyan bersama-sama. Kekuatan yang mereka pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Xiaoyan menggabungkan avatar Yuan Shen dan avatar Taisu, itu tidak sebanding dengan 3 Taisu yang tiba-tiba memiliki dorongan besar. Ini bukan lagi konfrontasi antara manusia. Setidaknya untuk Xiaoyan dia tidak yakin bisa memandanginya. Memang ada sesuatu yang aneh, ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. 3 sosok itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, sudah waktunya keluar dari tempat tidurmu, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok besar muncul tepat di depan Xiaoyan. 830 yang mengejar dengan kecepatan tercepat tiba-tiba disambut dengan mulut besar. Dan kemudian dilemparkan dengan keras seperti membuang sampah. Apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah 9 naga raksasa. Dan Xiaoyan langsung terlihat lebih kecil di depan binatang kuno itu. Ini adalah binatang kuno Juying. Kemunculan tiba-tiba dari binatang kuno Juying juga mengejutkan ketiga Taisu. Juying tidak memiliki tubuh. 9 naga raksasa adalah semua tubuhnya. Dan masing-masing mulutnya saat ini menciptakan sinar cahaya pemusnahan. Itu membombardir ke arah 3 Taisu dengan cara ganas. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di belakang Juying mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia tahu bahwa Juying sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu begitu kuat. Sungguh mengejutkan. Hydra ini sebenarnya sangat menakutkan, ucap Xiaoyan tidak bisa tidak memuji. Juying jelas mendengar kata-kata itu. Kepala naganya terbang ke arah Xiaoyan dan mulutnya yang berdarah berhenti di depan Xiaoyan. Namaku Juying, ucap Juying. Xiaoyan tersenyum kecut. Di sisi lain setelah 3 Taisu menstabilkan tubuh mereka dengan luka mengerikan, tetapi harus dikatakan bahwa pertahanan yang dimiliki armor dewa palsu sangat istimewa. Itu bahkan bisa bertahan di bawah sinar pemusnahan. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia mendapati bahwa kekuatan misterius terus-menerus mengalir ke dalam armor dewa palsu mereka dari kehampaan. Jelas armor dewa palsu masih memiliki banyak kemampuan yang tidak Xiaoyan mengerti. Di sisi lain Yonghe juga menatap Juying. Pupil matanya sedikit menyusut. Juying, bukankah seharusnya dia berada di wilayah kutub jurang? Mengapa dia muncul di sini? Ucap terkejut Yonghe. Setelah berbicara dia tidak lagi bisa duduk diam dan memilih berpartisipasi dalam pertempuran. Yonghe membentuk segel tangan rumit. Dalam sekejap deretan cahaya besar muncul di atas kepala Juying dan menyelimutinya. Setelah itu serangan gabungan dari ketiga Taisu juga mendarat di tubuh Juying, yang menyebabkan Juying mengeluarkan raungan marah.
Aku akan menahan binatang buas ini untuk sementara waktu. Kalian berdua cepat tangani orang itu, teriak 817. Segera 830 dan 853 bergegas keluar melewati Juying dan menuju Xiaoyan lagi. Sosok Xiaoyan berdiri di udara. 817 ditambah formasi besar Yonghe untuk sementara dapat menekan Juying. Sedangkan 830 dan 853 keduanya bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat mereka berdua mendekati Xiaoyan, tiba-tiba saja embusan angin menyebar ke permukaan. Dan sosok keduanya tiba-tiba menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Hanya dengan mundur ratusan meter jauhnya, maka dapat dilihat bahwa saat ini ada makhluk besar di bawah Xiaoyan. Makhluk yang sangat besar itu membentang sejauh mata memandang, seolah-olah mengisi seluruh ruang. Dan makhluk besar inilah yang menelan kedua Taisu. Ini, ucap Yonghe, matanya langsung menyusut. Dia yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya. Makhluk raksasa ini tidak lain adalah Su Erkun yang pernah dia bawa untuk melahap Xiaoyan. Terakhir kali Su Erkun menghilang secara misterius dan sekarang muncul di tempat yang seharusnya tidak muncul. Hal ini membuat Yonghe benar-benar tidak bisa dimengerti. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Su Erkun juga muncul di sini. Bagaimana dia melakukannya? Ucap Yonghe, pikirannya semakin terguncang. Awalnya dia berpikir tentang bagaimana menghadapi sang ratu. Tetapi menilai situasi saat ini, bahkan jika sang ratu tidak mengambil tindakan pun, akan sulit baginya menangkap Xiaoyan. Sementara Yonghe sedang berpikir, terdengar suara gemuruh di atas kepalanya. Yonghe mengangkat kepalanya hanya untuk melihat penampakan binatang kuno lainnya. Ekspresi wajah Yonghe sudah tidak bisa digambarkan dengan kata terkejut. Karena kamu sudah tidak bisa duduk diam, maka aku juga menyediakan lawan yang cocok untukmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Cakar raksasa jatuh ke bawah. Aura agung meletus dari tubuh Yonghe. Dengan ledakan energi, sosoknya segera menembak mundur. Binatang kuno ketiga yang muncul bukan berasal dari alam Xuanyin, sehingga Yonghe tidak mengenalinya. Dan binatang kuno ini disebut binatang iblis surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini tiga binatang kuno telah muncul bersama. Pemandangan ini sangat spektakuler. Apa yang paling sulit dipercaya adalah mereka semua bertindak di bawah perintah Xiaoyan. Xiaoyan mundur ke belakang. Dia hanya perlu menonton pertempuran dalam diam. Dengan munculnya Su Erkun dan binatang iblis surgawi, sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran selanjutnya. Adapun sang ratu, situasi pertempuran saat ini tidak mengharuskannya untuk muncul. Wajah Yonghe suram. Dia pikir dia akan berurusan dengan sang ratu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki binatang yang begitu kuat di sisinya. Sial, orang itu tersembunyi begitu dalam, ucap Yonghe tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam. Ketiga binatang kuno ini selain binatang iblis surgawi, Juying dan Su Erkun semuanya terkenal di alam Xuanyin. Tidak masalah jika Xiaoyan hanya memiliki satu. Tetapi hal yang paling menjijikkan adalah dia memiliki tiga binatang kuno. 830 dan 853 yang ditelan oleh Su Erkun tampaknya benar-benar sunyi. Kemungkinan keluar dari tubuhnya sangat kecil. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka tidak akan dapat menembusnya. Jadi saat ini hanya 817, Yonghe dan Yuking yang tersisa. Saat menghadapi tiga binatang kuno ini, ketiga orang itu akan terlihat rentan. Untuk sementara waktu Yonghe terlibat pertempuran sengit melawan binatang iblis surgawi, sehingga dia tidak punya waktu untuk mendukung formasi besar yang menyegel Juying. Pada saat ini Juying mendapatkan kembali kebebasannya. 817 yang menahan Juying sendirian secara bertahap mulai ketakutan. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Tapi serangan 817 tidak dapat membahayakan Juying. Dan sosoknya tercabik-cabik oleh 9 kepala naga Juying. Ini sudah menjadi akhir dari ketiga Taisu. Sial, pria dari dunia sensi sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Yuking, bersiaplah untuk mundur. Tim Taisu terlalu lemah.
Tidak ada kemungkinan kemenangan dalam pertempuran ini, ucap Yonghye segera membuat keputusan. Setelah berbicara, dia dan Yuking bergerak mundur dengan kecepatan tercepat. Yonghye mengangkat tangannya. Pola misterius muncul, kemudian ruang spasial muncul di sekitarnya. Dia sepertinya berniat menggunakan semacam metode rahasia untuk teleportasi dari sini. Yuan kamu tidak bisa membiarkannya pergi, ucap Xiaoyan. Dengan kekuatannya dia mungkin tidak bisa menghentikan kepergian Yonghye. Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa meminta bantuan sang ratu. Pada saat ini sosok cantik sang ratu akhirnya muncul di samping Xiaoyan seperti bayangan. Karena suamiku tidak ingin dia pergi, maka aku akan membiarkan dia tetap tinggal, ucap sang ratu, suaranya yang lembut perlahan keluar. Sang ratu tidak bergerak sama sekali, tetapi tiba-tiba ada ledakan berdarah di ruang spasial. Retakan muncul dan sebuah lengan berdarah tiba-tiba menonjol darinya. Kecepatannya sangat cepat. Itu menonjol keluar lalu menghantam dada Yonghye dan merobeknya. Menghadapi serangan yang sangat tiba-tiba ini, ekspresi Yonghye juga berubah drastis. Dia buru-buru mundur dengan kondisi menyedihkan. Tapi dadanya sudah hancur, memperlihatkan jantung emas yang berdetak. Adegan ini juga berarti bahwa formasi yang dibentuk Yonghye sepenuhnya rusak. Kekuatan ini, Raja Iblis Tianhe, ucap terkejut Yonghye yang menembak ke belakang. Kekuatan dari serangan barusan membuatnya merasakan krisis kematian. Di sini hanya Raja Iblis Tianhe yang dapat memiliki energi iblis yang begitu kuat. Apakah ini? Ucap Xiaoyan terkejut. Energi iblis yang kuat membuat Xiaoyan merasa bahwa Raja Iblis Tianhe yang melakukannya. Aku menggunakan teknik bertarung Tianhe. Hanya saja aku tidak ingat nama tekniknya. Tempat ini penuh dengan energi iblis. Oleh karena itu aku sedikit tertarik dan aku menggunakan jurusnya untuk mencoba kekuatannya. Sayangnya masih agak asing. Jika tidak, hanya satu pukulan mungkin sudah cukup untuk membunuhnya, ucap sang ratu. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata serangan kuat barusan merupakan keterampilan bertarung yang ditampilkan sang ratu. Dan sepertinya sang ratu dengan mudah mendapatkan skill bertarung orang lain tanpa melatihnya sama sekali. Asalkan dia pernah melihatnya sekali, dia bisa menampilkannya. Yuan aku ingin kamu terus menyiksanya. Tapi lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai membunuhnya. Aku ingin merebut avatar Zuci, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara dia perlahan menutup matanya. Lalu kekuatan tak terlihat datang memasuki tubuh Yonghye. Mungkin tidak mudah untuk merebut avatar Zuci. Ini karena avatar Zuci bernama Yonghye cukup kuat. Dan Xiaoyan tidak dapat menentukan kekuatan spesifiknya. Tetapi dari perasaan yang ditunjukkan sebelumnya, setidaknya itu adalah keabadian Kaisar langkah ke-6. Justru karena inilah hati Xiaoyan tergerak. Tetapi kekuatannya juga merupakan kesulitan. Kekuatan klon Yonghye terlalu kuat. Dan kekuatan Xiaoyan terlalu lemah. Bahkan jika dia bisa menang, dia mungkin tidak bisa mengontrolnya bahkan dalam waktu singkat. Tapi karena Zuci telah datang ke pintunya maka Xiaoyan ingin mencobanya. Akan lebih baik merebutnya daripada membunuhnya. Jika berhasil, avatar ini akan menjadi batu sandung di hati Zuci. Dan jika Xiaoyan melawan Zuci di masa depan maka avatar ini akan sangat berguna. Pada saat ini kekuatan kehendak jiwa Xiaoyan menyelimuti Yonghye. Yang terakhir merasakan jiwanya bergetar. Pada saat yang sama sosok yang duduk bersila di singgasana kuil pemburu dewa tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Itu terlihat sangat dingin. Dan sosok ini tidak lain adalah Zuci asli. Ini adalah kekuatan merebut tubuh. Dia benar-benar ingin merebut avatarku. Sungguh bajingan. Dia sepertinya berniat menggunakan avatar ini untuk mematahkan pikiranku saat bertarung denganku di masa depan, ucap Zuci. Saat ini masih ada dua wanita cantik yang meringkuk di sampingnya. Niat membunuh yang dipancarkan Zuci membuat kedua wanita cantik itu segera mundur. Mereka menundukkan kepala dengan diam, seolah-olah takut menyinggung Zuci. Apakah dia ingin bersaing denganku untuk merebut tubuh? Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk merebut tubuh, ucap Zuci. Ketika Xiaoyan merebut tubuh Yonghye, kekuatan merebut tubuh Zuci juga menyelimuti Xiaoyan.
Tetapi tidak lama kemudian Zuchi mengutuk secara diam-diam lagi. Sialan, armor dewa palsu ini benar-benar dapat memblokir kekuatan merebut tubuh, ucap Zuchi. Xiaoyan ditutupi oleh baju besi dewa palsu, dan kekuatan Zuchi untuk merebut tubuh hampir tidak bisa menembus baju besinya. Jadi idenya untuk merebut Xiaoyan hanya bisa ditekan. Karena dia tidak dapat bersaing merebut tubuh, Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak membiarkan tiruannya direbut oleh Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan kuat Xiaoyan untuk merebut tubuh telah menyerang tubuh fisiknya dari segala arah. Untuk sesaat Zuchi merasakan perasaan krisis yang berdebar-debar. Itu karena Zuchi belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat untuk merebut tubuh. Dan Xiaoyan mencoba menempati tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pemblokiran pun tidak dapat menghentikannya sama sekali. Jika berlanjut dengan kecepatan ini, tidak akan lama sebelum Xiaoyan benar-benar akan membawanya pergi sepenuhnya. Dan kemudian dengan paksa mengeluarkan jiwa Zuchi dari tubuh Yonghe. Yu Qing, ayo mundur, ucap Yonghe. Dia tahu bahwa situasi saat ini di luar kendalinya. Dan dia harus melakukan segala kemungkinan untuk pergi. Yonghe terus membuat segel tangan. Dan sepertinya dia ingin menggunakan teknik teleportasi. Tetapi pada saat dia baru saja membentuk segel tangan, sebuah retakan tiba-tiba muncul di sampingnya. Yang persis sama dengan teknik tadi. Lengan berwarna darah lainnya tiba-tiba menonjol dari retakan itu. Kali ini Yonghe bersiap dan mengelak dalam sekejap. Meski berhasil mengelak, tetapi formasi teleportasinya kembali rusak. Mata Yonghe sedikit tenggelam dan sosoknya melesat ke belakang, mempercepat kecepatan segel tangan. Tepat ketika Yonghe akan segera selesai, retakan itu muncul lagi dan menghentikannya lagi. Formasi teleportasi Yonghe dirusak terus-menerus, sehingga mentalitasnya mulai terganggu. Tidak peduli seberapa cepat dia membentuk segel tangan, setiap kali formasi akan berhasil, retakan akan selalu muncul tepat waktu dan mengganggunya. Tujuannya sangat jelas, yaitu tidak membiarkannya pergi. Apa yang membuat Yonghe semakin kesal adalah dia tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan untuk merebut tubuh. Meskipun kekuatannya terlalu kuat, tetapi perasaan dimakan sedikit demi sedikit membuat Zuchi sangat tidak nyaman. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak berguna dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tampaknya dia hanya bisa menonton tanpa daya saat avatarnya secara bertahap dimakan oleh Xiaoyan. Dan akhirnya direnggut sepenuhnya oleh Xiaoyan. Baginya itu bukan hanya soal avatar, tapi juga sangat memalukan. Berani berpikir mengambil avatarku, aku bersumpah akan membuatmu menderita. Teriak Zuchi, suaranya bergema di dalam kuil pemburu dewa. Raungan marah Zuchi datang seolah-olah seluruh kuil pemburu dewa gemetar. Semua binatang di kuil pemburu dewa dengarkan perintah. Bentuk formasi awan mata langit, teriak Zuchi. Sesaat kemudian setelah kata-kata itu jatuh, melihat sekeliling ada cahaya biru naik ke langit di atas banyak bintang di kuil pemburu dewa. Kemudian cahaya biru terus berkumpul di kehampaan dan formasi besar secara bertahap terbentuk. Pancaran cahaya biru yang naik ke langit mengandung energi yang tak terbayangkan. Di atas hingga sana, sosok Zuchi langsung tersapu, berubah menjadi pelangi panjang dan terbang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian sosok Zuchi datang ke formasi besar. Zuchi mengangkat tangannya, dan seluruh formasi bergerak perlahan dengan gerakannya. Di tengah formasi ada struktur yang terbuat dari rune berbentuk mata besar. Zuchi melambaikan lengan jubahnya. Formasi itu berbalik dan berubah arah. Jelas arah yang dituju formasi awan mata langit saat ini adalah hutan belantara abadi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan 3 binatang kuno. Dan bahkan mencoba untuk mengambil tiruanku. Hari ini kamu harus mati, ucap Zuchi dengan suara dalam, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Hukuman surgawi, bunuh! Teriak Zuchi melambaikan lengan jubahnya. Ada ledakan pada formasi awan mata langit di atas kehampaan, dan seberkas cahaya di mata raksasa menembus kehampaan. Seolah ingin membunuh Xiaoyan secara langsung bahkan pada jarak yang begitu jauh. Saat sejumlah besar berkas cahaya menyapu, sebuah planet yang terkena pun langsung meledak.
Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.